Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Triska Susila Nindya, SKM MPH, selaku dosen pengajar mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Likasya Pramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mengenai analisis asupan gizi menggunakan metode diet quality. Selanjutnya ada biodata responden yang mana nama responden sendiri yaitu Salvia Rafa Aura Ayu dengan usia 19 tahun. Selanjutnya ada data food recall yaitu di hari Minggu dan di hari Selasa. Selanjutnya itu analisis penggunaan energi, yang mana analisis penggunaan energi dihitung dengan yang pertama indeks massa tubuh, didapatkan skor 19,9 yang mana IMT responden tergolong normal. Selanjutnya dihitung berdasarkan BMR, SDA, energi fisik, sehingga kebutuhan energi responden yaitu 2.251 kilokalori. Selanjutnya yaitu perhitungan metode DQII, yang mana dari perhitungan metode DQII ini responden mendapatkan skor 62. Nah, untuk cut off DQIS sendiri, yaitu apabila skor kurang dari atau sama dengan 60 dikatakan dietnya masih buruk, dan apabila skornya melebihi 60 dikatakan diet baik. Skor DQI responden yaitu 62 sehingga menunjukkan diet baik tapi belum kuat karena mendekati cut off. Nah, apabila dipecah atau di breakdown berdasarkan komponen, untuk komponen variasi sendiri, responden interpretasinya rendah, untuk adekuasinya juga rendah, overload balance-nya juga rendah, dan untuk moderasinya baik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan DQII, yang mana untuk kelebihan sendiri yaitu yang pertama, menilai kualitas diet secara menyeluruh, yang kedua dapat digunakan lintas negara karena indikatornya bersifat internasional, yang ketiga prosedurnya sederhana sehingga mudah diterapkan pada populasi besar maupun individu, yang keempat menggunakan indikator kesehatan penting seperti lemak jenuh, natrium, dan MT kalori, dan mencerminkan pola makan sehari-hari sehingga penilaiannya lebih realistis. Untuk kekurangannya sendiri yang pertama yaitu tidak sensitif terhadap jumlah konsumsi sehingga orang yang makan sedikit bisa tetap mendapatkan skor baik, yang kedua tidak mendapatkan detail porsi dan frekuensi, yang ketiga, skor sangat bergantung pada ambang batas sehingga perubahan kecil pola makan tidak selalu terlihat. Yang keempat, perlu penyesuaian dengan pedoman gizi nasional. Yang kelima, beberapa indikator belum sepenuhnya sesuai makanan lokal. Berikut ada rekomendasi asupan yang mana skor DQI 62 itu menunjukkan kualitas diet baik tapi masih dekat batas minimal sehingga perlu ditingkatkan. Variasi pangan, kecukupan zat gizi, dan keseimbangan makronutrien menjadi aspek yang paling lemah. Responden itu perlu menambah ragam sumber protein serta memperbanyak sayur dan buah untuk meningkatkan serat, zat besi, vitamin C, dan kalsium. Proporsi makronutrien juga perlu diperbaiki dengan mengurangi lemak jenuh dan memilih lemak sehat. Moderasi sudah baik dan perlu dipertahankan dengan menggunakan prinsip isi piringku. Kualitas diet dapat meningkatkan dan lebih stabil dalam kategori baik. Selanjutnya ada perhitungan metode MDDW, yang mana untuk metode MDDW sendiri dibedakan menjadi 10 komponen, dan untuk responden sendiri hanya memenuhi 4 komponen sehingga responden mendapatkan skor total 4. Untuk cut off MDDW sendiri yaitu dikatakan memenuhi apabila skor MDDW sendiri yaitu lebih dari atau sama dengan 5. Sehingga karena responden hanya mendapatkan skor 4, skor MDDW responden dianggap tidak memenuhi. Berikut ada kelebihan dan kekurangan MDDW sendiri. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, sederhana dan mudah digunakan karena hanya memerlukan data konsumsi 24 jam. Kedua, dapat memberikan gambaran awal mengenai kecukupan mikronutrien melalui jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak membutuhkan perhitungan kandungan gizi yang rumit. Yang keempat, membantu mengidentifikasi perempuan dengan pola makan yang kurang beragam atau berisiko kurang gizi. Dan yang terakhir itu merekomendasikan FAO dan telah distandarisasi sehingga hasilnya dapat dibandingkan antar wilayah. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, tidak menilai jumlah makanan, hanya apakah kelompok pangan dikonsumsi. Yang kedua, tidak membedakan kualitas pangan dalam kelompok yang sama. Yang ketiga, hanya berbasis konsumsi satu hari sehingga belum tentu mewakili pola makan harian. Yang keempat, tidak mencakup seluruh mikronutrien, dan cut off-nya itu bisa kurang sensitif karena masih memungkinkan kekurangan mikronutrien tertentu. Untuk rekomendasi asupannya sendiri yaitu perlunya peningkatan kecukupan gizi karena penambahan kelompok pangan ini dapat membantu meningkatkan skor MDDW dan buat pola makan lebih beragam sesuai pedoman gizi seimbang. Sehingga dapat disimpulkan hasil DQI itu menunjukkan pola makan responden belum sesuai pedoman gizi seimbang, terutama pada variasi dan keseimbangan pangan. Hal ini sejalan dengan skor MDDW yang hanya 4, menandakan belum terpenuhinya minimal 5 kelompok pangan untuk kecukupan mikronutrien. Pola makan masih didominasi serealia, susu atau protein hewani, sayur dan buah umum, sementara kacang-kacang, sayuran hijau tua, buah
tinggi vitamin dan variasi protein hewan belum tercukupi. Secara keseluruhan, kedua metode menunjukkan pola makan yang kurang beragam dan belum optimal dalam memenuhi zat gizi mikro. Untuk sarannya sendiri, yaitu yang pertama menambah variasi makanan harian agar tidak terpaku pada sedikit jenis pangan, yang kedua meningkatkan konsumsi sayur dan buah, yang keempat memperluas sumber protein dengan menambahkan telur, ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan yang terakhir mengikuti PGS dengan mengkonsumsi minimal 5 kelompok pangan per makan agar pola makan lebih seimbang dan skor DQI serta MDDW meningkat. Berikut ada beberapa referensi yang digunakan selama penyusunan laporan praktikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.